Saya lepas piring dan gelas. Prang gitu. Pertanyaannya, apakah saya kuasa untuk kemudian membangun lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Pemirsa, hari ini kita insya Allah akan membahas tema semua akan kembali kepada Allah. Insya Allah. Jadi memang ya pemirsa di rumah tidak ada yang sifatnya abadi di dunia ini. Melainkan hanya Allah. Titipan. Semuanya punya Allah. Harta kita, kesehatan kita juga gitu ya. Apa yang kita punya, keluarga, pekerjaan. Ya sewaktu-waktu kapan Allah mengambil ya bisa aja termasuk nyawa. Jadi bisa ya pemirsa di rumah dan teman-teman yang di Zoom dibuka Qur'annya karena hari ini kita akan ngaji surat Hud ayat keempat. Oke Pak, langsung aja kita mulai Pak. Bismillah, surat Hud ya, surat ke-11 ayatnya ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih Kak, baca ayatnya dan baca terjemahnya. Ilallahi marji'ukum Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akum? Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, pemirsa, pemahaman ini hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi dapat hidayah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita mendapatkan kesadaran untuk hati-hati bahwa kita akan kembali kepada Allah lengkap dengan segala rekaman dari segala perbuatan kita. Lengkap dengan segala rekaman dari apa yang kita pikirin, yang kita rasain, yang kita omongin, kita ucapin, yang kita tulis. Disinilah kita kemudian bersandar, bergantung, menyerahkan nasib kepada Allah. Di sini memang kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa misalkan Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir ketika Allah berkata ilallahi marji'ukum. Pokoknya kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Ini memang menunjukkan kuasa di atas segalanya. Saya kasih ilustrasi. Lihat tangan saya pemirsa. Anggap tangan saya ini memegang kaca cermin. Oke. Saya hancurin kaca cermin ini. Prang gitu. Atau piring atau gelas. Saya lepas piring dan gelas. Prang gitu. Pertanyaannya, apakah saya kuasa untuk kemudian membangun lagi pecahan-pecahan cermin itu, zerat itu menjadi kaca yang utuh? Jawabannya, saya tidak kuasa. Piring yang udah pecah, paling saya hanya bisa nyapu. Tapi untuk membuat lagi dia menjadi piring yang utuh, itu cuma di film kali. Karena dimundurin, jadi gaya editornya gitu kan, gaya ngeditnya, apa namanya tuh?
Reverse. Jadi zit, dia mutu lagi, sat gitu. Nah, bagi Allah itu bukan teknologi hayalan. Karena itu Allah bilang bahwa dia bukan cuman kuasa, tapi maha kuasa. Dibuka surat Yasin ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang tidak mengakui kekuasaan Allah ketika hidup di dunia, ya, nanyanya begini, kapan hari berbangkit kalau emang itu terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. Ini udah dasar nggak percaya nih. Jadi orang yang kemudian, ada orang yang mengatakan seperti ini, tapi ada orang yang mengatakannya dengan perbuatan. Bisa dipahami nggak, Kum? Ada orang yang nggak percaya sama akhirat, terus dia ngomong. Tapi ada yang nggak ngomong, tapi dia melakukan perbuatan orang yang nggak percaya. Dia nggak sholat, dia nggak zakat, dia nggak puasa. Dia ngebohong, dia nipu, dia ngerugiin orang. Dia memang nggak ngomong kalau dia nggak percaya sama hari akhir. Tapi dengan perbuatannya, dia lebih dari orang yang ngomong. Ya kan orang dia berarti nggak percaya ada siksa hari akhir kan? Nggak percaya akan adanya hisab toh. Nah, ayat 49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Orang-orang yang bilang kayak begitu, emang ada hari berbangkit? Kapan kalau ada? Kasih tahu mereka, bagiku kata Allah, mereka hanya menunggu satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang beraktivitas. Termasuk di sini dicontohin, wahum yakhsimun. Lagi berantem, tiba-tiba tak itu. Mati terus taruh pindah transporter gitu ya. Mengalami transportasi, set, alamnya udah beda. Ya, lihat ayat 50. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat satu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali pada keluarganya. Jadi orang baru mau ngetok pintu, jantungnya berhenti. Ya nggak bisa juga keketok pintu itu. Padahal kan, yalah, biarin aja dulu ketemu sama anaknya begitu kan. Biarin aja dulu nanti ketemu sama bininya. Tapi kalau kata Allah udah begitu. Nah, nanti begitu dia pada mati, pada dikubur. Dikubur tidak harus selalu dikubur pengertian kubur seperti yang kita kenal di pemakaman muslim. Enggak. Misalkan orang naik pesawat kemudian jatuh di laut kan kita udah nggak tahu tuh di mana tuh. Maksudnya dunia ini pekuburan mereka. Oke. Maka ayat 51-nya wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Nanti ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya masing-masing dalam keadaan hidup menuju pada Tuhannya. Dan itu mulai dari Nabi Allah Adam nanti sampai manusia terakhir. Bayangin kan? Antar dulu. Ya pemirsa seru banget nih pembahasannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah.